Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Internet Gateway. Nah, akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, yang kedua ada tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga ada konsep konfigurasi WAN, yang keempat ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima ada konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan NAT-Tricks, yang kesembilan perapihan konfigurasi, yang kesepuluh ARP. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Oke, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Terdapat 5 PC client, ada VPC 1 sampai VPC 5, kemudian ada satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Jadi kalian bebas mau menggunakan vendor apapun. Lalu ada satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Harapannya router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien yang ada. Jadi kumpulan PC klien ini bisa akses internet, itulah yang dinamakan konsep Internet Gateway. Ini menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkumkan bahwasanya network environment kita bisa akses internet baik dari sisi router ataupun dari sisi klien, baik dari sisi networking tools ataupun dari sisi klien. Jadi kalau misal sisi klien bisa internetan baik melalui mikrotik, maka router kita bisa kita sebut dengan Internet Gateway. Jadi bisa langsung kita implementasikan saja pada environment Peanut Lab kita. Untuk bagian deskripsinya bisa kita samakan dengan hostname kita, hostname yang ada pada perangkat mikrotik. Untuk hostname yang ada pada perangkat mikrotik saya itu memiliki nama RB Nadia seperti ini. Jadi disesuaikan dengan punya kalian ya teman-teman. Setelah itu bisa kita klik save. Di sini saya akan menambahkan perangkat switch. Kita klik kanan not, lalu kita pilih yang Cisco. Ini saya akan menggunakan image layer 2 ya teman-teman. Jadi kalian bebas menggunakan vendor apapun untuk mencari image perangkat switch, baik itu vendor apapun. Kalian bisa mengunjungi websitenya LabHub ya teman-teman. Ini, nah bisa dibuka, di sini ada banyak ya teman-teman. Saya akan menggunakan layer 2 saja karena switch itu layer 2. Dan untuk deskripsinya saya kasih nama switch Cisco ya teman-teman. Seperti ini. Untuk image-nya itu layer 2 ya teman-teman. Ikonnya kita ganti. Di sini kita pilih yang switch. Ini ya teman-teman. Terserah kalian mau yang mana. Biru. Select. Oke, sudah berubah. Untuk Ethernet-nya saya tambahkan 2 ya teman-teman. Karena misal saya isi 1, maka hanya terdapat 4 port. Jadi switch itu ada interface 0/1, 0/2, 0/3, dan 0/4. Nah kalau saya tambahkan 2 berarti ditambah lagi 1/1, 1/2, 1/3, dan 1/4. Jadi port yang dihasilkan adalah 8. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita tambahkan 5 PC client ya teman-teman. Kita klik not, lalu kita pilih yang virtual PC atau VPS ini. Jadi VPC itu virtual PC. Lalu kita tambahkan number of nodes-nya, itu kita tambahkan 5 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, sudah ada. Ini namanya belum beraturan ya teman-teman. Kita coba setting saja. Yang ini VPC 1. Save. Ini VPC 2. Hubungkan switch-nya ke mikrotiknya, kemudian kita hubungkan VPC-nya ke switch-nya ya teman-teman.
Oke, sudah terhubung semua. Harapannya nanti VPC-VPC ini bisa akses internet melalui mikrotik kita. Jadi dari network tools-nya itu bisa internetan, dan juga dari VPC klien ini bisa internetan. Nah, kalau misalkan semuanya bisa, maka bisa kita sebut dengan istilah internet gateway ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi NAT. Jadi nanti kita akan menggunakan topologi ini nantinya untuk melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik kita ya teman-teman. Itu memiliki beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi WAN. WAN itu kepanjangannya Wide Area Network. Jadi dia cakupannya dari router ke ISP kita. Di WAN ini, kita akan konfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server itu adalah ISP kita ya teman-teman. Nah, kalau misal ISP kita sudah ada DHCP server, maka di mikrotiknya bisa kita konfigurasi DHCP client. Itu berarti nanti ISP yang bertindak menjadi DHCP server kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi LAN. Kepanjangannya Local Area Network. Cakupannya dari router mikrotik kita ke klien yang ada. Di sini nantinya kita akan konfigurasi address, kemudian mengkonfigurasi DHCP server. Yang dimaksud dengan DHCP server di sini, itu kan mikrotik sudah mendapatkan internet dari ISP. Jadi posisi dia mikrotik ke ISP itu bertindak sebagai klien. Akan tetapi kalau misalkan posisi mikrotik ke cakupan LAN itu posisinya sebagai server, sehingga dia akan memberikan internet ke klien yang ada. Kemudian yang ketiga adalah NAT. Kepanjangannya Network Address Translation, yaitu fungsinya mentranslate IP address private menjadi public. Di sini kita akan melakukan pemilihan child interface dan action. Kita mengetahui bahwasannya untuk membangun jaringan lokal itu semua PC-PC yang tersedia itu menggunakan IP private ya teman-teman. Nah, ketika dia menginginkan akses internet, pasti dia melalui router. Nah, dari router itu nanti IP private mereka akan diterjemahkan menjadi satu IP public, sehingga bisa akses internet. Karena syarat akses internet itu menggunakan IP public ya teman-teman. Nantinya sisi dari networking tools bisa internetan, dan dari sisi klien bisa internetan juga. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konsep konfigurasi WAN. WAN adalah Wide Area Network. Itu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Nah, untuk konfigurasi WAN itu terdapat dua cara metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client, ada juga yang menggunakan static atau manual. Nah, kita akan menggunakan konfigurasi WAN menggunakan DHCP client itu apabila ISP-nya menyediakan DHCP servernya ya teman-teman. Di ISP itu sudah tersedia DHCP servernya, sehingga ketika mikrotik dikonfigurasikan DHCP klien, tentu dia akan mendapatkan IP address otomatis. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka IP atau mikrotik itu untuk bisa mendapatkan IP itu harus dikonfigurasikan dengan secara manual. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Kita akan melakukan konfigurasi WAN menggunakan DHCP client terlebih dahulu, baik menggunakan CLI atau Winbox. Di sini kita bisa konfigurasi internet gateway dan kedepannya menggunakan user yang sudah kita buat sebelumnya. Ini saya membuat user Nadia dengan huruf full, jadi saya akan konfigurasi menggunakan user tersebut. Nah, di sini kita akan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Jadi DHCP client ini dilakukan apabila menemui ISP yang memiliki DHCP server. Jadi yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Dan yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik ya teman-teman. Sehingga nantinya mikrotik bisa mendapatkan IP address otomatis dari penyedia internet yaitu ISP. Artinya nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server, yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke mikrotik kita.
Syaratnya, ISP harus menjadi DHCP server terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dari Ether 1 MikroTik ini yang terhubung ke ISP, nanti kita tinggal konfigurasi DHCP client, tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Kalau misalkan ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita perlu konfigurasinya dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan yang manual. Parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client itu ada 3, ada IP address, DNS yang artinya bisa ping 888, dan juga default gateway yang artinya bisa ping Google. Secara default itu sudah terkonfigurasi DHCP kliennya ya teman-teman. Bisa kita cek IP DHCP client print. Ini dapat IP 141.172. IP ini bisa kita gunakan untuk koneksi dengan Winbox ya teman-teman. Tetapi karena di sini kita akan belajar dari awal, maka kita akan coba andaikan apabila MikroTik kita belum terkonfigurasi DHCP kliennya, tapi ISP menyediakan DHCP server. Oleh karena itu, kita akan coba praktekkan sekarang. Kita bisa hapus DHCP klien yang IP ini terlebih dahulu. Cara menghapusnya, kita bisa ketikkan IP DHCP client. Kita masuk ke menu DHCP client ini, lalu kita print. Nah, ini kita sudah ada IP yaitu 172. Kalau misalkan kita print detail, kita bisa mengetahui bahwa tadi kita menyinggung terkait parameter. Kita mendapatkan gateway 192.168.141.2. Kita akan coba hapus IP DHCP kliennya. Ini dia berada di number 0 ya teman-teman. Berarti tinggal ketikkan saja remove number sama dengan 0. Kita coba print. Oke, dia sudah tidak ada. Lalu kita kembali ke menu awal, ketikkan IP address print. Oke, maka yang Ether 1 ini sudah tidak ada ya teman-teman, karena DHCP client yang sebelumnya itu terkonfigurasi pada Ether 1 dan Ether 2. Ini adalah IP address yang kita konfigurasikan pada materi sebelumnya. Kita coba cek interface print. Kita memiliki 4 interface pada MikroTik kita. Kita fokuskan konfigurasi DHCP client itu pada Ether 1 ya teman-teman, yang mengarah ke ISP. Cara konfigurasi DHCP client melalui CLI terminal itu bisa kita gunakan perintah IP DHCP client add interface sama dengan kita ingin menambahkannya pada Ether berapa, yaitu Ether 1 yang mengarah ke ISP. Disable sama dengan no. Biar aman ya teman-teman, kita enter. Dan ketika kita kembali IP address print, maka untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client yaitu 141.172 ya teman-teman. Kita coba cek IP DHCP client print. Oke, sudah ada. Mau lebih detail, kita coba print detail. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mendapatkan parameter gateway, DNS, dan IP address-nya ya teman-teman. Perlukan konfigurasi DHCP client secara CLI. Sekarang kita coba menggunakan Winbox. Coba masuknya menggunakan MAC address terlebih dahulu ya teman-teman. Usernya user Nadia, passwordnya 12345. Kita coba connect. Cek di sini di menu IP DHCP client. Sini adalah didapatkan ketika kita konfigurasi secara CLI ya teman-teman. Nah, cara konfigurasi DHCP client melalui Winbox ini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita ingin konfigurasi DHCP client di Ether 1. Cara konfigurasinya klik add. Kita ingin konfigurasinya di Ether berapa yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Kemudian jangan lupa DNS dan NTP-nya itu diaktifkan ya teman-teman. Kita checklist agar nanti bisa terkonfigurasi NTP. Lalu kita klik apply. Dan nantinya dia akan mendapatkan parameter gateway, DHCP servernya yaitu berapa, dan juga IP address.
IP address DHCP kliennya yaitu 172. Lalu kita oke, kita coba tes di new terminal, kita coba ping 888. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Jika kita konfigurasi dengan cara manual, itu syaratnya apabila ISP tidak menyediakan DHCP server ya teman-teman. Jadi menggunakan IP address manual untuk koneksi antara mikrotik dengan penyedia ISP. Nah, di sini bisa menggunakan terminal atau Winbox. Sama seperti sebelumnya, kita coba di terminal terlebih dahulu. Kita akan menghapus IP address pada Ether 1 ya teman-teman. Kita Ether 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke menu IP DHCP client. Lalu kita coba print, dia berada di number 0 ya teman-teman. Lalu kita hapus dengan perintah remove. Number 0. Kita print. Oke, dia sudah tidak ada. Sudah terhapus ya teman-teman. Coba cek menu DNS atau gateway-nya. Kita coba cek di gateway-nya terlebih dahulu. IP route print sudah tidak ada ya teman-teman, 00-nya sudah tidak ada. Lalu kita cek DNS-nya, IP DNS print. Oke, ini juga sudah tidak ada. Ini dilakukan apabila kita menemui ISP yang tidak menyediakan DHCP server. Maka di Mikrotik tidak bisa mengkonfigurasikan secara DHCP client ya teman-teman. Nah, maka menggunakan konfigurasi secara manual. Yang dikonfigurasikan secara manual yaitu IP address, gateway, dan DNS. Karena di sini DHCP kliennya sudah hilang atau sudah dihapus, maka kita bisa langsung praktek saja. Di sini untuk pemberian IP address terlebih dahulu. Untuk menambahkan IP address itu perintahnya adalah IP address address sama dengan dia IP addressnya mau berapa. Ini bebas ya teman-teman. Saya coba 192.168.141.172/24. Jangan lupa prefixnya ya teman-teman. Lalu interface-nya kita mau taruh di Ether berapa, yaitu Ether 1 yang mengarah ke ISP-nya. Enter. Coba IP address print. Oke, sudah terisi ya teman-teman di Ether 1-nya dengan IP address yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, setelah itu interface ini yang mengarah ke ISP ke Ether 1 itu kita bisa ping ke IP ISP-nya. IP ISP-nya itu 141.2. Kita coba ping 92.168.141.2. Enter. Oke, ini bisa ya teman-teman, berhasil. Lalu kita konfigurasi defaultnya. Kita bisa cek terlebih dahulu IP route print. Oke, ini tidak ada yang 00, jadi kita bisa tambahkan IP route at gateway. IP gateway-nya ISP kita yaitu 192.168.141.2. Lalu kita lakukan IP route print. Oke, sudah ada ya teman-teman, 00 yang ini melalui gateway 141.2. Selanjutnya kita bisa coba ping 8888. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Tapi misal kita ping google.com itu belum bisa karena kita belum konfigurasi DNS-nya. Lihat di sini, ini AS ya teman-teman. Nah, ini adalah aktif, S-nya adalah static. Jadi, jika tidak ada label A, mungkin ada kesalahan dalam konfigurasi kalian. Kita tidak perlu konfigurasi DST address-nya di sini, karena jika tidak ada konfigurasi DST address, maka default-nya adalah 000. Kita lanjut konfigurasi DNS, kita coba lihat IP DNS print. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita tambahkan secara manual IP DNS set servers. IP address-nya itu IP address Google, pilih salah satunya saja yaitu 8888. Lalu kita coba cek lagi IP DNS print. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Kita coba ping google.com. Oke, sudah bisa.
Kita coba menggunakan Winbox. Caranya kita pergi ke IP, lalu addresses. Di sini yang header 1 ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu kita klik add. Di sini definisikan seperti yang kita lakukan pada terminal, yaitu 192.168.141.172/24. Jangan lupa slash-nya ya teman-teman. Kita fokuskan yang mengarah ke ISP, yaitu header 1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Mendapatkan IP 192.168.141.172. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya. Kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, di sini ini yang AS itu yang sudah kita konfigurasi di terminal. Kita remove saja. Lalu klik add, lalu DST address-nya ini kita biarkan 00, lalu gateway-nya kita isikan IP ESP kita, yaitu 192.168.141.2. Seperti ini. Type-nya unicast, lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, ini sudah dapat, sudah AS aktif static. Selanjutnya kita ke DNS, IP DNS. Oke, ini sudah 88 ya teman-teman. Yang lainnya biarkan default saja. Kita klik apply, lalu oke. Kita coba cek new terminal. Kita coba cek pin 8888. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba cek pin google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keenam, yaitu konfigurasi LAN. LAN ini adalah local area network. Jadi nanti dia mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien ya teman-teman. Untuk konfigurasi LAN nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi DHCP server. Dengan ini PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Jadi hubungan antara mikrotik dengan ESP itu, mikrotik di sini bertindak sebagai DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ESP. Akan tetapi misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, itu mikrotiknya akan bertindak sebagai server. Dia akan bertugas memberikan IP address kepada klien, sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Kita bisa praktekkan pada aplikasi Winbox. Kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Bahwasanya Ether 2 ini telah kita konfigurasikan pada bab basic configuration ya teman-teman. Kita bisa remove saja. Lalu kita tambahkan IP address yang mengarah ke Ether 2. Klik add. Sini saya ingin mendefinisikan IP address-nya 192.168.1/24. Nah, untuk interface-nya yang mengarah ke klien itu adalah Ether 2 ya teman-teman. Lalu kita klik apply. Nah, nantinya dia akan secara langsung networknya sudah terisi, yaitu 88.0. Kita oke. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi DHCP server. Untuk DHCP servernya, kalian bisa pergi ke menu IP, lalu ke DHCP server. Kalian pergi ke bagian DHCP setup. Nah, di sini untuk interface-nya, di sini bisa kita definisikan interface-nya bisa yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kita klik next. Nah, di sini cek IP address-nya sudah benar atau belum. IP address yang mengarah ke Ether 2 itu 88.0 atau bukan. Nah, 88.0 itu adalah IP network-nya, itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita klik next. Nah, untuk IP address gateway yang di Ether 2 itu 88.1 sudah benar atau belum. Nah, ini sudah benar. Bisa kita next. Setelah itu adalah range yang akan didapat dari kliennya. Kita next. Untuk DNS servers-nya adalah 888. Ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasikan pada konfigurasi one sebelumnya. Kita next. List time ini durasi peminjaman IP ke komputer. Kita next, kita biarkan saja, biarkan default saja.
Kita klik OK. Nah, saat ini kalian sudah berhasil melakukan konfigurasi LAN pada Mikrotik. Maka selanjutnya kita bisa lakukan pengujian pada klien apakah IP address-nya sudah didapat secara otomatis atau belum. Kita nyalakan switch-nya. Kita nyalakan semua VPC-nya. VPC 1 terlebih dahulu, kita klik 2 kali. Di sini kita coba ketikkan show IP. Oke, di sini masih kosong. Untuk bisa mendapatkan IP secara DHCP klien, VPC ini akan bertindak sebagai DHCP klien. Kita bisa ketikkan IP DHCP, enter. Ini ada notif Dora ya teman-teman. Ini itu proses oleh DHCP. Jadi dia akan melakukan request, nanti akan reply. Ini jadi sudah sesuai ya teman-teman. Kita coba pada VPC 2, VPC 3 dan yang lainnya. Coba juga pada VPC 2. So IP. Oke, ini masih kosong, kita request IP DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Kita coba yang VPC 3. Nah, dia masih kosong, kita coba langsung IP DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Kita coba juga pada VPC 4. Masih kosong. Oke, dia mendapatkan IP ya teman-teman. Ada VPC 5. Dia masih kosong, kita coba request. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Jadi VPC ini sudah mendapatkan IP semua ya teman-teman. Dan ketika kita coba ping google.com itu pasti belum bisa karena kita belum konfigurasi NAT ya teman-teman. Jadi VPC ini sudah mendapatkan IP. Tapi dia belum bisa connect ke internet. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh yaitu konfigurasi NAT. Ini adalah Network Address Translation, di mana IP address private yang dimiliki klien ini ketika ingin akses internet itu kan dia melewati router. Nah, ketika melewati router itu akan diterjemahkan oleh NAT sehingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Nah, untuk konfigurasi NAT itu kalian bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa pergi ke menu firewall, lalu NAT. Di sini kita bisa tambahkan client add. Nah, di sini kita fokuskan pada 3 poin ya teman-teman, yaitu chain, out interface, dan juga action. Jadi kalau kita pergi ke bagian general, bagian chain-nya, ini dia ada 2 opsi, yaitu DST-NAT dan SRC-NAT. Untuk saat ini ketika VPC klien ingin internetan, itu kalian bisa pilih yang SRC-NAT terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kita bisa pergi ke out interface. Out interface ini dia yang mengarah ke ISC. Itu adalah Ether 1 ya teman-teman. Lalu untuk bagian action, kita pilih yang masquerade. Ini itu IP address yang dimiliki oleh klien. Ini jumlahnya ada 5. Jadi 5 jumlah IP private itu ketika melewati ke Mikrotik itu ditranslate ke IP public. Nah, ditranslate-nya itu ibaratkan menggabungkan kumpulan-kumpulan IP private ditranslate menjadi hanya ada satu yang diterjemahkan. Jadi yang dipinjamkan ke ISP itu adalah satu IP public, jadi baru satu IP public itu bisa internetan. Jadi ibaratnya menggabungkan kumpulan IP private, lalu nantinya dihasilkan menjadi satu IP public saja. Itu definisi singkat dari masquerade. Kita klik apply, lalu klik OK. Nah, jika sudah, kita coba lakukan pengujian lagi di bagian PC-PC yang ada di sini. Di sini kita coba ping 888. Oke, berhasil ya teman-teman, sudah berhasil. Kita coba ping google.com.
Oke, di sini juga sudah berhasil. Kalian bisa lakukan pengujian pada seluruh PC yang ada. Kita coba di VPC 2, ping google.com. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Pastikan sudah bisa terkoneksi ke internet dengan baik. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-8 yaitu NAT tricks. Nah, kita akan lakukan tricks di mana kita bisa lakukan setting hanya VPC 1 yang bisa internetan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa kita setting pada bagian NAT-nya. Atau misal untuk VPC 1 tidak bisa internetan sedangkan lainnya bisa. Jadi NAT hanya untuk user tertentu ya teman-teman. Kita bisa ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini ya teman-teman firewall. Lalu ke bagian NAT di sini. Klik NAT kalian yang tadi sudah dibuat. Nah, untuk bagian generalnya, untuk bagian source address-nya itu bisa kalian isikan, misal hanya bagian VPC 1 saja yang bisa internetan. Berarti bisa kita tuliskan di sini 192.168.88.254. Tidak perlu menggunakan prefix ya teman-teman. Nah, kalau misal sudah kita definisikan seperti ini, maka hanya VPC 1 saja yang bisa internetan, sedangkan sisanya itu tidak bisa. Kita coba klik apply, lalu kita klik OK. Kita coba lakukan pengujian pada VPC sisanya. Nah, ini VPC 2 mendapatkan IP 253 ya teman-teman. Lalu kita coba lakukan ping google.com. Oke, dia sudah tidak bisa ya teman-teman. Itu juga jika kalian tes di VPC 3, 4, 5, itu juga tidak akan bisa. Misal di VPC 5, ini mendapatkan IP 250, kita coba ping google.com. Oke, dia juga tidak bisa ya teman-teman. Karena sudah kita definisikan dari NAT-nya itu hanya untuk VPC 1 saja yang bisa internetan. Lalu kita coba dicek di VPC 1, ping google.com. Oke, di sini bisa. Nah, kalau kita checklist di bagian sini itu artinya selain IP ini itu bisa internetan, sedangkan untuk IP 254 itu tidak bisa internetan. Kita bisa apply, lalu oke. Kita coba di VPC 1 yang memiliki IP 254 di Google. Oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Kita coba cek di VPC lainnya. Kita coba di VPC 3. Kita coba, ini IP-nya 252 ya teman-teman. Kita coba ping.com. Oke, di sini bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-9 yaitu perapihan konfigurasi. Nah, kita akan rapikan agar kembali ke sebelumnya saja ya teman-teman. Jadi nanti PC-PC ini akan bisa internetan semua. Kita pergi ke sini. Jadi ini kita hilangkan tandanya, lalu ini kita pencet. Jadi untuk siapa saja bisa akses internet. Lalu kita klik apply, oke. Kita coba in google.com. Oke, dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba juga pada VPC 2, coba ping google.com. Oke, dia berhasil ya teman-teman. Kita coba di VPC 4, ping 888. Oke, dia bisa. Jika IP pada VPC ini belum urut seperti punya saya ya teman-teman, kan ini punya saya sudah urut ya teman-teman. VPC 1 sudah memiliki IP 254, VPC 2 memiliki 253, VPC 3 memiliki 252, VPC 4 memiliki 251, dan VPC 5 memiliki 250. Misal punya teman-teman belum urut, maka bisa dimatikan terlebih dahulu VPC-nya, lalu dicoba untuk satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir yaitu ARP. Nah, ARP ini memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Jadi cara kerja IP ini, misal ada VPC 3, dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router,
baik masuk lewat Ether 2 atau keluar dari Ether 1. Jadi ARP itu dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau keluar dari router. Jadi misal kita coba ping dari VPC 5 ke Google, ping 888, lalu kan ini berhasil. Kalau misalkan saya cek IP lalu ARP, nah di sini untuk IP VPC 5 ini kan 250 ya teman-teman. Nah di sini itu belum ada 250, atau di sini adanya di doang ya teman-teman, tidak connect. Jadi ketika kita coba cek ping 888, nah nantinya IP address-nya itu akan dicatat di ARP, dan juga MAC address-nya VPC 5 akan dicatat di ARP table-nya ya teman-teman, yang ada di router MikroTik kita. Nah ini sudah tercatat 250 ya teman-teman, sudah connect. Begitu pula PC yang lain, ataupun misal router MikroTik-nya sendiri, itu misal router MikroTik-nya sendiri ingin melakukan koneksi ke internet, dia akan melalui Ether 1. Nah, Ether 1 itu IP address-nya berapa? Ya, IP address-nya 141.172. Kalau kita coba ping 888. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ketika kita cek di IP lalu ARP, dia sudah tercatat di bagian header-nya. Bagian Ether 1 ya teman-teman. Ini. Kemudian kalau kita cek di sini untuk IP 251 IP VPC 4 teman-teman. IP VPC 4 ini belum terdaftar di IP Winbox-nya. Jadi bisa kalau misal kita cek juga, kalau misal VPC 1 ini kan ingin koneksi ke VPC 2. Lalu kita coba cek ping google.com. Itu sudah bisa ya teman-teman. Di sini juga sudah terdaftar 251. Kalau misalkan kita cek juga VPC 1 ingin komunikasi dengan VPC 4, itu kan IP-nya 254, VPC 4 itu IP-nya 251. Jadi ketika kita ping IP address-nya VPC 4, ping 192.168.88.251, itu pun berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan kita coba cek di sini, itu VPC 1 juga sudah terdaftar di IP tables. Jadi sudah bisa, mappingnya sudah sesuai. Jadi di VPC 1 sudah ada informasi di ARP, dan di VPC 4 itu sudah ada informasi di ARP-nya. Nah, ketika VPC 3 melakukan koneksi ke internet, maka nanti dia juga akan terdaftar ARP-nya di bagian Winbox ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.